Terus ya karena kita yang nggak jaga Allah, kita yang nggak jaga Allah. Sama lihat beberapa guru-guru kita di Yaman atau di beberapa guru-guru Afrika, umur 70, 80, 90 itu tenaganya masih fit, matanya juga fit, telinganya juga fit, semua aman semuanya. Karena waktu mereka itu dipakai untuk jaga Allah. Maka siapa yang jaga Allah, Allah akan jaga dirimu. Allah akan jaga dirimu. Saya baru ketemu kemarin seorang kiai di Paciran. Anak-anak ramai banget tuh. Coba anak-anaknya tuh dihentikan dulu, ramai banget suaranya tuh. Waktunya taklim. Itu saya ketemu Pak, Masya Allah, Kiai, Masya Allah kiainya, dia hafal Quran. Jadi dia seminggu itu selalu selesai Qurannya 30 juz 2 kali seminggu Pak. Tidak ada waktu dan tidak ada hari kecuali duduk sambil bukan baca, ngapal Quran. Umurnya sudah 100 tahun. Ingatannya masih normal. Matanya normal. Sehat. Allahu Akbar. Saya nanya, apa penyebabnya? Dia selalu menjaga Allah. Lisannya dijaga, matanya dijaga, telinganya dijaga, dan firasatnya luar biasa. Dia cerita ke kami itu, kalau di pesantrennya ada apa-apa itu, dia langsung panggil ketua yayasannya. Ono apa ning pondokmu yo? Ayo dibikin apa? Dirapatkan. Dia itu hanya fokus di ketaatannya, tapi dia punya rasa, punya firasat. Makanya ini penting yang harus ditanamkan ke anak kita. Sejak umur itu dipahamkan, jagalah Allah. Allah akan jaga kamu. Terangkan, dan ini nggak mungkin sekali 2 kali Pak, apalagi umur 10 tahun kan. Ya dikewandani terus. Jagalah Allah itu maksudnya ini loh Jadi ketika dia mau lihat yang aneh-aneh sampai jaga Allah Allah akan jaga kamu. Badanmu sehat, keluarga kamu sehat, pikiranmu sehat. Begitu, itu harus selalu apa? Dikeleni ya. Dikileni terus. Terus. Masya Allah. Beliau juga menyebutkan sebuah contoh. Ada seorang yang bepergian di hutan. Ibnu Rajab menyebutin hutan. Kemudian datang binatang buas, harimau, ular atau apa itu nggak ada yang berani mendekat ke dia. Bayangkan di hutan. Maka ditanya, kenapa begitu? Jawabannya simpel. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Jelas kan, kalau kita nggak jaga Allah ya tahu sendiri gimana kalau Allah nggak jaga kita kan. Kita ini masih disayang oleh Allah aja. Kalau nggak disayang Allah, ditubruk becak, tubruk sepeda motor, mau maksiat ya wis nang mati kono paling. Karena Allah itu sedih. Inna rahmati ghalabat ghadabi. Kasih sayangku itu ngalahkan kemarahanku. Gitu loh. Kalau Allah muring-muring wis ajur dia gitu kan. Maka ini coba, ini sejak dini anak itu ditanamkan. Sejak umur 7 sampai 14 ditanamkan ini. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka.
jagalah Allah, Anda akan menjumpai aku di depan kamu. Maksudnya piye? Nak, jagalah Allah, nak. Allah itu kamu akan menjumpai Allah di depan kamu. Kalau Allah itu di depan kita, berarti apa? Allah akan menolong kita. Allah akan memudahkan urusanmu. Urusanmu apa? Kan Allah kan digarapmu. Allah itu kan digarapmu. Nah, kalau digarapmu berarti kan semua ini kan kalah dengan Allah. Semua permasalahan pemecahnya kan di Allah. Nah, Allah tuh digarapmu, tinggal jaluk nang Allah, selesai urusannya. Deal ya. Nah, kalau dewek nonton TV wae yo penjaga Allah piye motonin dheweke ya. Kalau telingane dheweke iki ngringekno acara-acara sing orang genah ya penjaga Allah piye sehari-hari telingane iku apa diiseni maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya repot. Itu gak iso jaga Allah itu. Makanya jagalah Allah, engkau akan menjumpai Allah itu di depan kamu. Maksudnya Allah tak akan nolong kamu, membela kamu, memudahkan urusan kamu. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan pembelajaran beliau dengan Ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Li awakmu kalau mintalah kepada Allah. Masya Allah, ini pembelajaran supaya anak itu wis terikat hatinya itu dengan Allah. Apa-apa itu jaluke nang Allah. Hatta perkara dunia pun kalau bisa enggak usah jaluk nang makhluk. Jaluke nang Allah. Kenapa? Kalau kita jaluk nang Allah, Allah yang gerakkan manusia, Allah yang gerakkan kemanusiaannya. Salaf dulu, Pak, salaf dulu. Ketika beliau itu punya apa gitu. Ini saya baca banyak di kalam Ibnu Qayyim itu. Enggak pernah minta A, B, C, enggak pernah. Dia hanya ngetuk nang Allah. Ya Allah, aku pingin niki ya Allah. Jaluke nang Allah, Pak. Tiba-tiba Allah ketukkan orang. Datangkan orang itu ke dia. Dan ini dari awal, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta, apa aja meminta, umum, urusan dunia kah, urusan apakah, fas'alillah, mintalah kepada Allah. Jadi sejak kecil kus gak ada minta ke manusia, us. Jadi kuat hatinya itu kuat. Pokoknya aku jalur dengan Allah. Nah, beda dengan kita ini, Pak. Kita ini wis nggak pernah ada isi kayak gini. Ini nggak ada pengisian dari awal ya. Kita ada sedikit masalah aja, muter-muter gini kan ya. Ya karena kita tidak terbiasa ke Allahnya, terbiasa ke makhluknya. Kalau terbiasa ke makhluk, repot. Apalagi sampai lupa Allah. Ingat pada waktu perang Hunain. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Pada hari perang Hunain, tatkala barisan tentaranya itu menjadikan para sahabat ujub dan barisan yang banyak itu tidak bisa memberi manfaat apa-apa ketika perang. Padahal apa? Padahal lebih banyak bilangannya dibandingkan dengan orang-orang kafir. Qala ahadun minhum, seorang dari mereka itu mengatakan, lan nuhlaba min qillatin. Kita nggak akan kalah karena kita bilangannya banyak, mereka bilangannya sedikit. Coba lihat ya, sandarannya di dalam kemenangan
bukan Allah, tapi apa? Bilangan. Apa itu tadi? Fatil kal hazimah. Saat itu Pak, kaum muslimin korat karit. Maka Allah menurunkan kekalahan di awal. Menurunkan apa? Kekalahan di awal. Soalnya apa? Soalnya nggak nyandar ke Allah. Nggak nyandar ke Allah. Jadi kalau nyandari ke makhluk, maka Rasulullah kumpulkan dan bertobat kepada Allah, dan langsung situasi itu Rasul langsung kembali kepada Allah. Dan ingat itu hanya seorang aja loh. Qala ahaduhum lan nughlaba min qillatin. Kesalahan seseorang itu, kesalahan seseorang membikin fatal. Karena apa? Karena bangga karo bilangan, tidak menyandarkan ke Allah lah. Dari kecil kita harus kalau jaluk oneng Allah. Gitu terus Pak, dipahamkan. Jaluk apa-apa kus pokoknya nang Allah. Wa idasta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Apapun bentuknya, urusan apapun bentuknya, mintalah kepada Allah. Ini kan jarang orang tua ngasih bisikan ke anak-anaknya gini. Jarang orang tua ngasih bisikan semisal ini kepada anak-anaknya. Padahal itu mufid, bermanfaat banget. Soalnya ini masa-masa rekaman. Rekaman. Ini kalau direkam terus dan disampaikan terus ke anak-anak kita itu terekam. Dan ini yang akan memberikan faedah kepada dia di saat dia itu besar. Apalagi sambil main-main gitu kan, sampaikan. Di dunia pendidikan itu anak-anak itu kan pendidikannya kan main-main. Itu sampaikan. Saat mereka main, sampaikan. Hatta main apa aja sampaikan. Itu pendidikannya anak, disuruh nyampaikan. Kok rame banget ya? Coba. Ini gantian sing ngajar kayak gini. Disuruh duduk. Dia datangkan ke orang tuanya biar nggak rame banget. Kemudian disampaikan lagi oleh Rasulullah SAW, wa'lam, ketahuilah, annal ummata, bahwasanya umat, lau ijtama'at, andai kata umat ini sepakat, berkumpul, bersatu, ala ayyang fa'uka bisyai'in, sepakat bersatu untuk memberi manfaat kepada kamu dengan sesuatu, lam yang fa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Mereka itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kamu dengan sesuatu kecuali sesuatu wis ono tulisane. Jadi anak sampai ini dipahamkan masalah takdir. Andai kata umat seluruhnya ini, manusia semuanya ini, jin dan manusia sepakat pengen memberikan manfaat kepada kamu, taruhlah pengen ngekai awakmu duit. Coba, mereka itu nggak bisa ngasih uang kepada kamu, kecuali uang itu akan nyampe kepada kamu sesuai dengan apa? Takdirnya Allah. Wis tulisannya. Kalau nggak tulisannya nggak bakal nyampe, nggak bakal iso. Coba anak kayak gini Pak, kuat akidahnya, disampaikan dari awal, dibisikin dari awal, dididik, ditanamkan akidah yang kuat terkait dengan apa? Bahwasanya yang bisa ngasih manfaat, yang bisa ngasih madarat itu hanya Allah. Mereka nggak bakal bisa ngasih manfaat kepada kita
kecuali iku tulisane teko Allah, nggak bakal iso. Tanpa itu dari Allah, tanpa ketentuannya Allah, tanpa tulisannya Allah, nggak bakal iso. Begitu pula wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in, jikalau mereka itu sepakat berkumpul untuk ngasih bahaya kepada kamu dengan sesuatu, lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu lak, mereka tidak akan bisa memberikan madarat kepada kamu dengan sesuatu kecuali sesuatu harus ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tulisannya nggak bakal meleset, mana ya, nggak bakal meleset. Ma asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa-apa yang itu jatah kamu nggak mungkin meleset, dan apa-apa yang pasti meleset nggak bakal mengenai kamu. Itu ditanamkan di sejak dini. Umur-umur gitu ditanamkan, Pak. Jelas ya insyaallah. Jadi sampai mau disantet wong sampai elek pun gak bakal iso, kecuali wis tulisane. Gak bakal iso mau nyantet kamu, mau maklum bunuh kamu, apa ora bakal iso. Gak bakal iso. Loh, keyakinan kayak gini ini beda dengan keyakinan dari kecil ya. Kita ini baru gede aja keyakinan ini muncul. Kadang-kadang mikir juga kadang-kadang ya. Kadang-kadang muncul juga gitu loh. Goyang juga kadang-kadang. Kadang-kadang goyang juga. Karena keyakinan ini enggak ditanamkan sejak kecil, Pak. Beda kalau udah ditanam sejak kecil tuh kuat banget itu. Kuat banget itu. Mau ditakut gini tuh kuat. Jelas ya? Nah, jadi ini tugasnya ibu, tugasnya bapak. Jadi tugasnya bapak, bapak itu duit tugas. Tugasnya nggak hanya ngasih makan, ngasih minum, beliin pakaian, beliin baju. Tapi dia punya tugas besar, mas'uliyatun azimah, tanggung jawab segede, berupa pendidikannya anak. Pendidikannya anak. Nah kayak gini nih, bapaknya harus ngerti, harus belajar bagaimana bapak itu mau pingin apa? Memahamkan ke anak, ngasih akidah yang kuat ke anak. Dia sendiri aja akidahnya nggak kuat. Makanya bapak itu harus belajar. Tambah semangat belajar, harusnya tambah semangat belajar. Soalnya iki berkaitan dengan tanggung jawabnya anak. Piye pendidikan anakku lu piye? Gimana ini gitu loh. Sedangkan ini tuntutan, Pak, tuntutan. Tuntutan. Baik ya. Jelas insyaallah ya. Ini dihafal, Pak, dihafal poin-poin tadi, terus sampaikan ke anak-anak kita, suruh jaga Allah, terus mari ngono berkaitan dengan yang iso ngasih manfaat madarat itu Allah. Rezeki itu piye-piye nak, enggak bakal apa melayu kalau wis jatahmu. Kalau enggak jatah kamu sampai elek pun enggak bakal apa? Enggak bakal datang walaupun kamu kejar ujung dunia ya, nggak bakal dapat, karena itu bukan jatah kamu, ini kan masya Allah. Jadi modelnya bojo, modelnya opo is gak iso kalau bukan bagian kamu, iso wayai gak wayai yo, gak wayai mas. Yang penting kita lo cari duit, Pak, cari ke laut. Wis toh, kita itu ke laut itu wis usaha, Pak. Usaha. Kalau wis iku jatah kamu oleh akeh, pasti oleh akeh. Mau mereka pakai apa, nggak bakal bisa mengalahkan Allah. Iso tuh mengalahkan Allah, ora bakal iso, Pak.
Siapa yang bisa menghalangi Allah untuk Allah ngasih rezeki kepada Anda? Gak bakal bisa. Masa jualan pentol itu wakin pinggir itu sing waris bisru ya bisru wae lu waris kan. Lah men jatahin aku ngono. Juwatain aku ngono. Gitu loh. Ya, ini penting. Yang kedua, pendidikan yang nomor 2. Perhatikan para bapak, para ibu di umur 7 tahun sampai 14 tahun adalah as-sholatu sholat. Urusan sholati. Wa minal khotawatil amaliyati allati yu'ta nabiyya fi hadhil marhalati. Langkah-langkah yang harus diperhatikan di masa-masa ini, di usia-usia ini. Jadi kan tugas orang tua di usia-usia ini dia harus memperhatikan perkara sholati. 7 tahun Pak harus diajarin sholat, digawa nang masjid, diajarin sholat, pokoknya disuruh sholat sampai terus berkelanjutan sampai umur berapa? 14 tahun kuis pokoknya terus mulai umur 7. Perhatikan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, muru abna'akum bis sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anakmu supaya melakukan sholat sejak atau di saat mereka umure 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin, dan pukullah mereka disebabkan sholat ketika mereka umure 10 tahun. 10 tahun nggak sholat digepuk Pak. Subuh-subuh nggak tangi digepuk, dipukul. Jangan karena sayang ke anak, saaken, nggak ada saaken, dipukul. Tapi pukulan itu bukan pukulan menyakiti, tapi pukulan pendidikan. Umur piro? 10 Pak. Masya Allah. Ini Islam itu benar-benar memperhatikan urusan sholat. Ini nomor 1. Kenapa kok umur 7 kok nggak yang lain Pak? Tapi yang penting sholatnya. Sholat iki arek wis sholati wis jangkep Pak. Sholat jangkep ya 5 waktu nih. Iku insyaallah saklian gampang. Bahkan saya banyak membaca buku ukuran wong iku apik dan tidak apik ukurannya sholat. Bahkan kalau Anda mencari seorang pegawai ndelok amanah dan tidak amanah, delok salate. Pak. Pemane ndelok bojo kan, ndelok istri, delok salate sik. Ojo kok ndelok bojo kok sak karepe dhewe. Delok salate. Salate iku semangat apa ora? Kata salate ora semangat, waduh, duwe mantu. Salate kok bolong-bolong ini wis piye ya. Apa salate, Pak? Salate. Kenapa sih kok mau salatnya? Bahkan delok belajar karo guru iku delok salate. Salat itu nomor 1, Pak. Kenapa? Karena inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Kalau wis salat berarti perbuatan dosa saliyane iso dicegah. Tapi kalau wong iku mau gak salat, berarti dosa apa wae pun pasti dia akan lakukan. Saya yakin Pak, salatnya sing bolong-bolong itu pasti ada dosa tersembunyi. Pasti kuwi sono. Pasti Pak. Mbok dosa apa ora ngerti, pokoke kok sok-sok gayang gak pasti ana dosa itu. Karena ukurannya salat.
Nah, kenapa dari umur 7 kok wis diomongi sholat? Soale biar terbiasa. Karena sholat iki perkara sing berat. Perkara sing berat, Pak. Tidak ada kata berat kecuali melangkah ke masjid. Kalau ke masjid itu perkara berat, Pak. Langkah ini kalau disuruh ke masjid kan berarti pol. Tidak ada langkah yang berat untuk dilangkahkan bagi seorang muslim kecuali ke masjid. Coba kalau saleh di masjid lah, per nih melahai. Nah kalau di masjid lah suara sarasan bose. Oh wae sih. Nanti anak-anak dewek, anak-anak kita Pak. Mana anak-anak muda sing di masjid Pak? Ora ono. Sing tuwa tuh pangkate mati urus ke masjid. Nek iku ora ono di masjid. Memang berat. Makanya butuh dilatih sejak kecil. Apalagi suruh ke masjid. 5 waktu ke masjid, tapi syaratnya kate nggawa anak nang masjid aja apa? Ngewe rame. Nggawa anak nang masjid iku apik. Tapi ganggu wong salat jadi ora apik. Maslahate ganggu wong liya iku luwih gede daripada datangnya anak ke masjid. Makanya Umar nggawa gepuk Pak. Disebutkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Imam Malik itu Umar bin Khattab ketika ono anak nawakal gowo karo Umar. Gowo Umar. Mau sholat guyonan, gowo karo Umar. Masalahnya wong tuane muring-muring kata arek digepuk lah wong anake nawakal lah. Harusnya nggak usah Pak. Ya tapi sing gepuk yo gepuk pendidikan, aja gepuk pengen apa? Pengen mutus apa? Pengen mencelakai si anak ya enggak. Tapi dipukul pendidikan Pak. Jelas. Pokoknya mukul ke anak itu oleh kalau mukulimu pendidikan. Saliyane mukul pendidikan gak oleh. Gak oleh Pak. Jadi pendidikan ya kalau dengan sedikit itu udah terasa jelas ya sudah nggak usah sekali tet. Wis wedi. Oh jadi gubuk maneh ping. Iku jenenge nyakiti ngono iku. Kalau sekali ku terasa udah cukup sudah. Tapi kan biasanya kan harus kadung ngamuk toh. Wis kadung ngamuk enggak puas kalau hanya sekali kan. Sak puas tok sampai patah kayu iki jenenge nyakiti ora didik. Jelas ya? Nah ingat, tidak ada kata kasihan Pak kalau terkait dengan masalah agama. Justru kasihan kamu itu menghancurkan masa depannya anakmu. Masa depan anakmu itu hancur. Hancur. Bisa dipahami insyaallah, paham ya? Makanya, nah kalau nggak iso didik, ya kalau nggak iso didik Pak, segera nek gawa nang pondok, ya kan? Segera digawa nang pondok, mumpung burung terlambat. Apalagi pergaulan kayak gini repot. Tapi pondok ojo ndelok pondok sing gede banget. Gede banget tuh biasanya apa? Kasusnya akeh. Jadi kalau nggih santren itu sedang-sedang aja lah. Terlalu gede kasusnya tambah akeh. Kadang-kadang anak asli apik mari jadi enggak apik karena kakek santri yang santri itu bikin apa? Kewalahan di dalam perambutannya. Pendidikan anak, masya Allah, ini masa-masa emas harus benar-benar diperhatikan. Kalau ini gagal, setelahnya akan gagal. Umur ini umur emas, kalau ini gagal, setelahnya akan gagal. Makanya hati-hati, apalagi di pergaulan yang bebas, pergaulan yang luar biasa, kenakalannya kalau nggak di hati-hati ya rugi sendiri. Kalau udah rugi masalahnya apa? Anda nggak dapat kebaikannya anak
yang Anda butuhkan besok ketika di dunia maupun di akhirat. Itu masalahnya. Investasi terbesar itu kan anak, untuk masa depan Anda, dunia atau akhirat Anda. Kalau kita sampai salah dalam pendidikannya, Anda rugi. Investasi bangkrut ya. Investasi bangkrut ya kayak gini. Dua anak sebagai investasi tapi bangkrut soalnya apa? Salah pengelolaan. Hati-hati. Apalagi sekolah-sekolah yang formal, bukan saya ngelarang sekolahnya, Pak. Tapi saya sayangkan pergaulannya dan pendidikannya. Itu hati-hati. Kemudian setelah itu sampai dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, fa anta tara ala hubbis sholati wa muraqabatillahi nasha'a tahiran taqiyan sholihan biidznillah. Ketika Anda itu melihat kepada sang anak itu seneng pol dengan sholat dan selalu dia merasa diawasi oleh Allah, maka anak ini nasya'ah, akan tumbuh tohiron, dalam keadaan suci, nggak berbuat maksiat aneh-aneh. Nakian, bersih, suci, solihan, menjadi anak soleh biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini? Kalau anak itu wis suweneng karo salat dan wis suweneng dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang bicara nih, nanamkan ke anak itu bicara suweneng salat, Pak. Apalagi anak-anak sekarang itu ono HP. Seneng HP apa seneng salat? HP. Wis adzan, Pak, wis adzan niku ono HP, saya HP-an wae. Dicabut marah-marah nangis. Nah iki saya seneng panggilane HP karo panggilane Allah. Saya seneng panggilane HP daripada panggilane Allah. Apalagi anak kan senengnya kan apa? Permainan kan, berarti seneng main ae. Nang masjid iku wis. Nah, menumbuhkan anak tanpa disuruh, Pak, ketika keringi adzan langsung nang masjid coba. Oh, tuh gak seneng apa gini ya. Gak usah dikomando, gak usah disuruh ketika ada adzan. Nah, ketika ada adzan nang berangkat nang masjid, Pak. Seneng apa wong tua kayak gini, Pak? Delok anak, masya Allah, bebetan, kopiahan, mari ngono ke masjid dengan sendirinya, iso sholat sunnah mana, Pak? Iso sholat sunnah, terus dipancar depan masjid, ya Allah, wong tua kan seneng banget kayak gini. Nah, iki carane iki, ya tadi mulai dini harus diajarin seneng karo sholat, terus merasa diawasi oleh Allah. Nah, kamu diawasi oleh Allah loh, nak. Ayo cepat diawasi oleh, kan gitu terus diawasi kan gitu. Jadi telinga niku dikeleni terus wae diawasi oleh Allah loh, nak. Bahkan mungkin orang tuh begini, nah, meneh ning kuburan niku dhewe-dhewe. Awakmu dhewe, Abi juga dhewe, Umi juga dhewe. Di kuburan niku sama-sama mempertanggungjawabkan. Abi juga nggak iso bantu kamu juga nggak iso bantu Abi. Dipahamkan begitu, Pak. Anak itu biar tumbuh, jadi bukan kok nyandari ke orang tua. Dipahamkan gitu ya, ini anak-anak gini ini. Ya, Allah musta'an. Kata beliau, kenapa kok ukurannya sholat? Li'anna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar fa ihmaluha wat tasahhulu fiha biyaun ayyuma biyain. Menggampangkan perkara sholat, melalaikan perkara sholat, berarti wong iku mau sia-sia.
Sia-sia Pak. Dia ayma diain. Sia-sia pol. Tidak ada kerugian di atas kerugian kalau dia melalaikan perkara sholat. Ora ono kerugian di atas kerugian kejaba wong iku mau melalaikan perkara sholat. Wis, paham ini? Sampaikan ke istri-istri antum karena yang dominan pendidikan ke ibu. Makanya saya sampaikan di awal ya, ndelek bojo me oleh ayuni. Itu masalah Pak pendidikan ke anak. Ndelek bojo iku sing open karo anak. Masalah sing open. Ini kalau gak open Pak, gak iso. Harus sing open. Ngopeni anak. Berarti ya harus sabar ngurusi anak, sabar terus iso masukkan pendidikan ke anak-anak itu ya ibu. Maka berhasilnya anak, solehnya anak rata-rata tergantung dari ibunya. Nah ndelek bojo sing wayu wae ora dipikir agamane, sing muskilah sing masalah mene anake. Oleh dari bojo ayu oleh semua mulai. Agama membolehkan Pak, tapi ojo lali agamane. Ojo lali apa? Agamane. Makanya Mas Munir kan, Mas Amir kan suwi ndelek salim ndelek sing apa? Sing agamane sing puas itu. Makanya ditawari banyak wong wedok tolak terus wae. Sing gurung ketemu, sing cocok itu gurung ketemu gitu kan. Soalnya yang dia pikirkan itu pengen punya anak menjadi mujahid semuanya ini, berjihad di jalan Allah semua, penghafal Quran semuanya. Jadi deleane susah gitu kan. Gitu Mir ya. Ya itu perasaanku begitu ya. Masya Allah. Makanya wala tarbiyata wala sholaha ba'da idho'ati sholati. Ora ono pendidikan, ora ono perbaikan setelah dia meremehkan perkara sholat. Kalau dia itu sudah meremehkan perkara sholat, dandanane lu susah. Perbaikannya susah Pak. Andai kata sepeda motor ngono wis apa? Wis rusak total, gak iso didandani wisan. Jadi gujuk ono salate. Ayo, piye iki delok wong nom-nom saiki lho ya Allah. Salate wis susah, Pak. Kalau salate wis susah wis gampang minum khamr, gampang wis susah kalau wis salate wis bolong subuh to, mari lu bolong maneh wis rusak. Rusak awale bolong salate. Awalnya teko iku, cuma kalau salate tetep insyaallah se ono bentenge lah. Tapi kalau salate mau wis ajur, jangan harap setelahnya tambah ajur. Sumber malapetaka dimulai dari apa? Melalaikan perkara salat. Sumber malapetaka itu dimulai dari apa? Dari dia melalaikan perkara salat. Oke, sudah. Bapak-bapak yang di luar yang punya anak, ayo. Ini PR kita. PR kita sebagai orang tua, bagaimana pendidikan anak-anak kita terkait dengan sholat-sholatnya. Nah diatur mulai sekarang umur 7 gimana sholatnya mereka, ke arah ke masjid dan seterusnya itu diperhatikan. Ya adzan dulu.
Siapa? Mas Imam. Kok belum dikirim ke saya? Kamu nggak tahu nomor saya toh? Nggak masuk. Yang kemarin enggak, yang kemarin. Oh. Lalu Mas. Kirimin KB pendidikan anak dari awal sampai akhir. Oh, dari awal. Iya, kita masukkan ke YouTube saya. Karena sinyalnya wifi-nya jelek. Oh. Tapi ya lagi terus kami sambung-sambung. Banyak juga tuh yang dengerin. Yang ini alhamdulillah Banyak yang dengerin. banyak Ustaz. 105 ya. Yang masuk di ini kan karena masuk di grup Al-Fajri Channel. Al-Fajri Ustaz Al-Fajri Channel. Jadi ada teman-teman yang luar mau gabung anak masuk. Berapa anunya? Sekitar Sekitar 105 kalau nggak salah. Anggota grup. Jadi yang admin anak sama Ustaz Abu. Kami itu Ustaz, sifatnya itu nggak umum. Jadi ada mau posisi yang nilai-nilai lewat anak dulu. Misalnya kan gitu ada orang yang mau menunjukkan sebuah ini tidak bisa langsung di-share kan? Lewat anak dulu. Jadi kalau mau nge-share ke Al-Fajri, anak yang teliti, jadi nggak bisa sembarangan. Kemudian memerintahkan anak-anak supaya sholat itu membutuhkan kesabaran. Membutuhkan apa? Kesabaran. Gak bisa sehari, 2 hari, seminggu, gak bisa. Terus berulang, Pak. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Istri, anak, perintahkan sholat. Wastabir 'alaiha. Lihat, Allah mengatakan wastabir 'alaiha, dan bersabarlah 'alaiha atas sholat. Kenapa Allah menyuruh bersabar ketika memerintahkan keluarga untuk sholat? Soalnya ini yang menjadi tantangan berat. Tantangan berat, maka dibutuhkan sabar. Dibutuhkan sabar. Jadi jangan sehari 2 hari lalu enggak. Namanya anak, Pak. Namanya istri dan anak kan. Biasanya kan lupa atau lalai, butuh diingatkan, butuh dicari dan diingatkan. Leh sholat, dikandani ngono terus. Ya, apalagi subuh kan ya, butuh dibangunkan, nggak bangun ditungguin. Begitu seterusnya. Karena apa? Karena perkara sholat untuk anak-anak penting sekali. Poin yang kedua, di umur-umur itu ta'limuha al-Qur'ana al-Karimah. Ajarin anak itu Al-Quran yang mulia. Ajarin anak itu di umur 7 sampai 14 itu adalah Al-Quran. Ngajarin Al-Quran, moconi, hukum tajwidi, makhroji, tempat pengeluaran hurufi, itu sudah mulai diajarkan di umur itu. Tapi alhamdulillah Pak ya, pendidikan Indonesia umur birawis maca Al-Quran, baca Al-Quran 3 tahun, 3 tahun wis diajari. Gak sampai nunggu 7 tahun. 7 tahun bisa maca. 7 tahun sudah bisa baca. Walaupun mocone korat karet ya. Walaupun mocone korat karet. Ya, alhamdulillah saya iso
maca. Saya semua maca. Nah, pengajaran itu ternyata kata Syekh Shalih Fauzan tidak sekedar hanya macane Quran tok, tapi apa? Tilawatan wa hifdzon wa tadabburan wa amalan. Tidak sekedar hanya iso maca, tapi apa? Tilawatan, macane sebenarnya. Wa hifdzon suruh ngapal. Wa tadabburan suruh merenungkan. Wa amalan disuruh mengamalkannya. Lebih-lebih wa bi khosatin fi hadhil marhalati marhalatul hifzi. Lebih-lebih di umur-umur ini adalah umur menghafal. Umur 7 tahun itu Pak, umur menghafal. 7 sampai 14 tahun itu adalah umur-umur ngapal. Jadi umur sakmene kan ngapal Quran. Tapi umur sakmene wis dijejeli apa? Banyak pelajaran bahasa Inggris kayak bahasa daerah kayak apa maneh? Nyanyian kayak pemane wis matematika wis masuk pemane iku. Budek pikirannya arek, Pak. Budek pikirannya arek. Ini secara pendidikan anak kurang pas. Pendidikan anak itu umur 7 sampai umur 14 tahun mereka ngapal lain. Ngapal itu yang banyak ngapal. Ya pelajaran apa dikit-dikit masuklah. Tapi kalau umur itu ngapal bahasa Inggris, bahasa daerah, PMP, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Stres otak iku. Makanya kon ngapal budek ora iso ngapal. Kakek napa materi yang masuk. Padahal kan masa-masa kosong. Masa-masa kosong itu harusnya dipakai untuk ngapal. Pemahaman umur segini masih jauh, Pak. Jauh. Ngandani umur tada khobar. Wah ya tambah mumpet di umur segitu kon tada khobar wae. Wis opo wae susah. Kon hafal. Oleh karenanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Supaya anak itu bisa mencapai khairukum, sebaik-baik kalian, manusia terbaik di antara kita ya tadi mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Jadi guru ngaji iku khairukum iku. Wong sing paling apik iku guru ngaji iku dibandingkan guru matematika, guru bahasa Inggris, guru apa. Sing apik wong sing ngajarno Al-Qur'an. Walaupun dia profesor bahasa Inggris kayak bahasa apa, seapik khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allama. Seapik wong sing ngajar Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Walaupun enggak punya titel, orang ono masalah itu kan. Orang ono masalah. Ya, sempenting apa? Iso ngajar Al-Qur'an dan iso apa? Mempelajari Al-Qur'an. Ingin nggak saman-saman ini Pak? Ingin nggak ingin dapat mahkota dari apa? Anak-anak kalian yang hafal Quran? Ingin nggak anda itu dapat syafaatnya dari orang-orang yang hafal Al-Quran? Ingin apa enggak? Lah pingin kok nggak semangat. Saat-saat itu digowo wis kon ngapal Quran. Kon ngapal Quran. Kon ya wis Quran lah. Gak usah mikir aneh-aneh. Mikir aneh-aneh dipikir. Nah, kita lihat
Bagaimana para ulama dahulu? Mereka itu hafal Quran umur piro? Lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hafal Quran umurnya 7 tahun. Awak dewek 7 tahun jadi apa? Coba jangan pikirlah, 7 tahun hafal Quran Imam Syafi'i. Berarti waktunya kagune apa? Belajar, membaca. Ditalkin sama umi sama abinya. Abinya meninggal, ditalkin sama uminya. Talkin terus. Perjuangan orang tua saya baca banyak sirah lah. Perjuangan inti dari keberhasilan anak adalah ibu. Ngandalno bapak ora iso. Bapak itu mikir ndelek duit. Ibu Pak, ibu. Kalau ibu nih hewa-hewa. Anaknya tadi hewa-hewa. Ini Imam Syafi'i apal Quran umur 7 tahun. Dewek umur 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun. Maca Quran sing gurung pecus. Maca Quran sing gurung pecus, apa maneh ngapal Quran. Imam Nawawi rahimallahu taala menghafal Quran wa huwa ibnu asyrin, umur 10 tahun. Nawawi wa Imam Nawawi. Beliau belum menikah diambil ajalnya, belum menikah, kurang lebih umurnya 35 tahun. 35 tahun beliau meninggal, belum sempat nikah. Hafal Quran umurnya 10 tahun. Wes. Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau hafal Quran itu qoblal bulugh, sakgurunge balik itu hafal Quran. Dan rata-rata Pak ulama-ulama dewek itu hafal Qurannya itu sakgurunge balik. Target mereka itu segurung masih belum balik itu hafal Quran. Karena apa? Ini adalah masa-masa emas untuk ngapal. Sagurunge balik itu adalah masa-masa emas untuk ngapal. Beda dengan pendidikan kita, Pak. Sagurunge balik wis dijejeli pelajaran sak wae. Gono sing ngapal Quran blas gadas. Ya tenang ini. Makanya gini loh Pak, sekarang mindsetnya orang gini. Sing dilebokno pondok, iku pinter apa sing bodoh? Makane jadi ini kok ini ki agama iki. Soale sing di pondok niku sing bodoh-bodoh, sing nakal-nakal. Terus dimasukna ke kedokteran yang lain itu sing pinter-pinter, harusnya dibalik. Dimasukkan ke dokter ku sing sisa-sisa wae. Sing dilebokno sing pondok iku sing pinter-pinter ngono lho. Soale iki lebih masalah agama ini. Berat masalahnya. Butuh orang cerdas dan pinter. Jadi kita pengasuh pesantren tuh ndelok santri kok bodoh tenang. Kok ora dong-dong lu piye gitu kan. Napi wong dilebokno sing elek-elek wae. Salah kamu itu salah. Urusan agama kok dideke sing elek-elek. Ya sing pinter-pinter ku urusan agama. Sak liyane ku sisa wae. Kalau agamane apik negara iki agamane kok apik, insyaallah aman sentosa. Nah, sing pemegang agama iki wong sing ora akeh sing ora pinter wis piye iki. Baik ya, jelas insyaallah ya. Baik, setelah sedikit lagi ya. Jam 7 sekali. Yang nomor 3. Nomor 4 atau 3? 4.
Makanya kata Allah ini, wa ila man fatahu rabbul hifzi wa qabura sinnuhu wa asbahal qur'anu yatafallatu minhu la yafutuka ajru hifzi abnaik fa abnauka amalun sholihun ba'daka idza shalahu. Nasihat ditujukan kepada orang-orang yang sudah lepas untuk bisa menghafal karena sudah tua, wis tua, udah berumur, ora iso ngapal Quran Pak, soalnya wis berumur, lewat masa emas, sudah lewat. Maka kata beliau, la yafutuka, ojo sampai lepas pahala ngapal anakmu. Anda udah lepas, wis lanjur lepas gitu kan. Tapi ojo sampai lepas pahala jerih payah kamu membikin anakmu itu hafal Quran. Ojo sampai lepas. Kalau iki wis lepas kabeh, oleh apa awakmu sekarang? Oleh apa? Kalau ini udah lepas. Awakmu udah lepas, kamu sudah lepas. Orang mungkin bisa hafal Quran. Tapi jo sampai lepas anak-anakmu dan cucu, bikin mereka bisa menghafal Quran semuanya dan menghafal Quran semuanya. Dan Anda akan mendapatkan kiriman pahala karena jerih payah kamu menjadikan mereka itu penghafal Quran dan bisa mengamalkan isinya Al-Quran. Paham nggih? Jelas nggih? Ojo kok siji lepas kok meneng wae. Satu anak udah lepas, anak yang kedua. Anak kedua lepas, anak ketiga, anak kabeh orang genah kabeh wis piye. Ojo sampai lah. Ojo sampai gak genah kabeh lah. Harus berusaha. Wis urusan takdir Allah yang nakdirin kita, yang penting usaha. Ojo sampai lepas pahala dari anak itu ngapal Quran. Baik, sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.